Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Udan Sofyan dengan NIM 200-165. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hal problem di UAS SP Teknik Pemrograman 1. Baik, kita lanjut ke table of content. Table of content kali ini ada yang pertama itu introduction, kemudian yang kedua ada pipe stack, yang ketiga ada slugging shell, dan yang terakhir itu ada loss circulation. Baik, di sini ada introduction. Apa sih hal problem itu? Hal problem merupakan macam-macam hambatan atau gangguan-gangguan yang sering terjadi di lubang bor. Nah, kan pemboran merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan target tertentu. Untuk mencapai reservoir, pahat bor akan menembus berbagai batuan yang ada di atas reservoir tersebut, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga. Nah, suatu pemboran dalam kenyataannya tidak selalu berjalan dengan lancar. Macam-macam hambatan, gangguan sering terjadi dan biasanya disebut dengan hal problem ini. Nah, masalah-masalah yang berhubungan dengan pemboran sumur minyak sebagian besar disebabkan oleh karena gangguan terhadap eh, tegangan tanah atau earth stress di sekitar lubang bor yang disebabkan oleh pembuatan lubang itu sendiri dan adanya interaksi antara lumpur pemboran dan juga formasi yang ditembus. Nah, di sini ada tiga jenis dari hal problem. Di sini untuk gambar pertama di sini ada yang namanya itu five stack dan untuk yang kedua di sini ada slugging shell dan untuk yang terakhir di sini ada loss circulation. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ketiga gambar ini. Baik, untuk gambar pertama di sini ada five stack, yaitu five stack sendiri memiliki arti di mana eh, problem pemboran yang di mana di dalam lubang bor tidak dapat diputar maupun diangkat pada saat drilling. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya pipe sticking ada differential pipe sticking, ada mechanical sticking, dan juga yang terakhir ada case-sheet. Nah, jadi di sini si pipa atau si pahat tersebut tidak dapat diputar dan juga tidak dapat diangkat karena stuck di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada slugging shell. Shell adalah sebuah batuan sedimen yang terbentuk oleh deposisi dan kompaksi sedimen untuk waktu yang lama. Serpih ini komposisi utamanya adalah lempung atau clay, lanau atau silt, air, dan sejumlah kecil quartz dan feldspar. Berdasarkan kandungan airnya, serpih dapat berupa batuan yang kompak atau batuan yang lunak dan tidak kompak yang biasa disebut serpih lempung atau serpih lumpur. Pemboran menembus lapisan shell memiliki permasalahan tersendiri menjaga agar shell tetap stabil dan tidak runtuh atau longsor. Nah, jadi di sini ada terlihat di sini formasi dari shell itu runtuh. Baik, untuk selanjutnya di sini ada gambar dari loss circulation. Nah, di loss circulation ini atau hilangnya lumpur adalah peristiwa hilangnya lumpur pemboran akibat masuk ke dalam formasi di samping formasi yang berpotensi untuk loss circulation. Jadi loss circulation ini bisa dilihat di sini ada rekahan. Nah, jadi si fluida tuh masuk ke dalam formasi ini. Jadi itu dinamakan dengan loss circulation. Oke, next. Baik, selanjutnya di sini ada pipe stack seperti yang sudah sedikit tadi dijelaskan, yaitu pipe stack sebuah problem pemboran di mana di dalam lubang bor pipa tidak dapat diputar maupun diangkat pada saat drilling. Nah, untuk faktor-faktornya itu ada tiga. Yang pertama ada differential sticking, kemudian ada mechanical sticking, dan juga yang terakhir ada case sheeting atau case sheet. Nah, selanjutnya untuk differential sticking ini terjadi karena si tekanan hidrostatiknya itu lebih besar dibanding tekanan formasinya yang mengakibatkan si tekanan hidrostatik yang lebih besar yaitu mendorong
si drill string menuju dekat dengan si mud cake-nya. Mud cake dari sini nih. Kemudian dapat membengkokkan dari si pipa ini dan juga akan terjepit yang mengakibatkan tadi tidak dapat diputar maupun diangkat karena stuck. Nah, jika dilihat dari atas atau dari sudut pandang atas terlihat seperti ini. Nah, si drill pipe-nya itu ada di ujung atau ada di pojok dekat dengan si filter cake ini atau mud cake ini. Akibat adanya tekanan overbalance ini yang menyebabkan si pipanya itu terjepit di sini. Dan biasanya itu terjadi di zona permeable atau permeabilitasnya itu bagus. Selanjutnya ada tanda-tanda atau indikator telah terjadinya pipa terjepit ini adalah sebagai contohnya itu ada rangkaian tidak bisa digerak-gerakkan. Jadi si rangkaian ininya itu tidak bisa digerakkan atau dioperasikan, diputar maupun diangkat. Nah, yang kedua itu tekanan pemompaan lumpur normal, sirkulasi masih bisa dilakukan. Dan untuk penyebabnya seperti yang tadi saya bilang juga disebabkan karena adanya perbedaan tekanan hidrostatik dengan tekanan formasi yang cukup besar. Pipa pemboran tertekan, eh, eh, terhimpit ke salah satu dinding lubang bor karena selisih dengan tekanan keduanya yang sangat besar. Selain itu juga tekanan hidrostatis jauh lebih besar membentuk mudcake yang tebal. Jadi mudcake-nya di sebelah sini tebal karena tekanan hidrostatiknya itu lebih besar. Selanjutnya untuk penyebabnya itu ada diameter drill collar yang digunakan terlalu besar sehingga mengakibatkan clearance atau luas anulus terlalu sempit, tingginya kecepatan filtrasi, tingginya padatan dalam lumpur. Selanjutnya ada tindakan pencegahan agar tidak terjadinya differential sticking ini, yaitu tindakan pencegahannya itu yang pertama mengurangi perbedaan antara tekanan hidrostatik lumpur dengan tekanan formasi. Jadi mengurangi perbedaan tekanan antara si tekanan hidrostatik dan juga tekanan formasinya. Selanjutnya mengurangi daerah kontak dan ketebalan mudcake yaitu dengan menggunakan oil base mud yang menghasilkan ketebalan mudcake yang tipis. Jadi agar si mudcake-nya itu tidak terlalu tebal di sini. Selanjutnya mengurangi rangkaian pipa bor dalam keadaan statis. Selanjutnya ada mengurangi faktor gesekan dengan menambahkan oil wetting agen yang dapat membentuk lapisan film untuk menghindari efek friksi. Nah, selanjutnya ada penanggulangan diferensial sticking ini yaitu besarnya gaya yang menjepit pipa dapat dikurangi dengan mengurangi perbedaan tekanan. Hal ini berarti mengebor dengan overbalance pressure yang minimum. Kemudian yang kedua itu mengurangi daerah kontak dengan mengurangi ketebalan mudcake dan mengurangi koefisien gesek. Hal ini mengurangi daerah kontak berarti mengurangi kandungan padatan di dalam lumpur menjadi minimum dan menggunakan lumpur dengan water loss rendah. Oleh karena itu lumpur oil base mud cocok untuk digunakan pada formasi yang mempunyai kecenderungan untuk terjadinya differential sticking ini. Baik, selanjutnya ada mechanical sticking. Jadi mechanical sticking ini pipa dapat terjepit secara mekanis. Jadi apabila karatan bor atau formasi yang mengalami slogging menyumbat anulus di sekitar rangkaian bor. Kemudian rangkaian bor diturunkan terlalu cepat sehingga menghantam bridge dan tight spot atau dasar sumur. Jadi adanya sudut lubang bor yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan batuan yang ditembus tidak
bisa menahan beban batuan di atasnya dan runtuh. Nah, jadi seperti ini. Ini eh, tidak bisa menahan beban batuan di atasnya, jadi menyebabkan runtuh dan terjepit di sini. Dan untuk penanggulangan atau pencegahannya itu kita bisa optimasi. Baik, selanjutnya di sini ada case sheeting. Jadi pipa terjepit karena case sheet terjadi pada saat mencabut rangkaian. Tool joint drill pipe akan menyangkut dan pada lubang case sheet sehingga rangkaian tidak dapat dicabut. Nah, si rangkaiannya ini tidak dapat dicabut. Untuk penyebabnya itu pipa terjepit karena case sheet disebabkan karena adanya dogleg. Dogleg adalah lubang bor yang membelok eh, secara mendadak, atau dengan kata lain terjadi perubahan sudut kemiringan lubang dan sudut arah lubang secara mendadak. Jadi seperti ini. Ini adalah eh, perubahan sudut kemiringan yang secara mendadak. Selanjutnya eh, drill pipe akan mengikis lubang yang bengkok secara mendadak tersebut. Dan sehingga terbentuk lubang yang nampaknya seperti lubang kunci key sheet. Nah, ini. Jadi penyebab dogleg bisa diaktifkan karena WOB-nya yang terlalu tinggi, faktor formasi, perubahan kekerasan, kemiringan lubang yang ditembus formasi bergua-gua. Untuk indikator atau tanda-tanda key sheet itu, yang pertama itu rangkaiannya itu tidak bisa diangkat. Si rangkaian ini tidak bisa diangkat, kemudian tekanan pompanya itu normal, rangkaiannya masih bisa diputar. Nah, selanjutnya untuk pencegahan case sheeting ini, apabila terjadi kenaikan torsi di saat sedang member karena gesekan-gesekan drill pipe ke dinding lubang, hentikanlah segera pemboran, angkat drill string dan pasang string reamer atau case sheet wiper. Kemudian lakukan roaming pada kedalaman yang mengalami dogleg. String reamery atau sheet wiper dipasang pada drill pipe. Ukuran string reamer atau case sheet wiper harus lebih besar dari tool joint drill pipe dan lebih kecil dari diameter drill collar. Kalau pipa sudah terjepit karena masalah case sheet, rangkaian diputar pelan-pelan dengan tension yang minimum. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai rangkaian bisa dicabut. Baik, selanjutnya ada slogging shell, yaitu runtuhnya dinding lubang bor akibat sifat dari formasi yang mudah runtuh. Nah, jadi runtuhnya si dinding ini. Nah, si dinding ini runtuh akibat sifat dari formasi yang mudah runtuh, getas dan adanya rekahan-rekahan pada dinding lubang bor. Slogging berhubungan dengan sifat fisik dan mekanik, di mana sifat shell tidak bersifat reaktif terhadap air, tetapi terdapat pada retakan dan mudah runtuh karena tekanan pada lapisan shell tinggi sehingga terdapat tekanan hidrostatik lebih kecil daripada tekanan formasi. Karena slugging reruntuhan atau longsornya shell, maka akibat yang dapat ditimbulkannya itu untuk akibatnya itu lubang bor membesar. Si lubang bornya ini membesar, kemudian pipa bor terjepit. Nah, ini terjepit karena reruntuhannya. Kemudian penyemanan yang kurang sempurna. Kemudian untuk penyebab masalah ini adalah erosi karena kecepatan lumpur di anulus yang terlalu tinggi. Jadi di sininya lumpur terlalu tinggi kecepatannya. Kemudian gesekan pipa bor terhadap dinding lubang bor. Jadi bisa terjadi ketika gesekan pipa bor bergesekan dengan dinding lubang bor. Kemudian adanya air filtrasi atau lumpur yang masuk ke dalam formasi. Nah, untuk indikatornya sendiri ketika terjadinya slogging shell ini, yaitu tekanan beban pompa naik.
Terus lumpur menjadi kental, air filtrasi bertambah, kemudian ada breakage dan fill up, adanya endapan cutting di dalam lubang bor. Jadi di dalam lubang bornya itu terdapat endapan cutting. Kemudian torsi bertambah besar dan juga bit baling. Baik, untuk selanjutnya untuk penanggulangan dari masalah slogging shell ini bisa diuji cobakan lumpur DIF atau drill in fluid. Lumpur DIF ini merupakan lumpur berbahan dasar air atau water based mud yang tidak menggunakan material pemberat barit ataupun barium sulfat atau BaSO4. Namun menggunakan kalsium karbonat CaCO3 sehingga memiliki keunggulan membentuk cake yang kuat untuk menahan dinding lubang bor, namun mudah diruntuhkan oleh asam. Jadi untuk memperkuat dari cake di dinding pemboran ini. Baik, untuk yang terakhir di sini ada loss circulation. Loss circulation atau hilangnya lumpur ini adalah peristiwa hilangnya lumpur pemboran pada saat masuk ke dalam lubang formasi. Jadi ketika si lumpurnya ini tersirkulasikan dan naik ke atas, malah masuk ke dalam fracture atau rekahan formasi ini. Jadi si lumpurnya itu pada masuk ke sini dan itu yang disebut dengan loss circulation. Kemudian untuk penyebab dari loss circulation ini, yang pertama fracture atau rekahan dapat terjadi akibat pressure surge pada saat masuk pahat atau bit. Kemudian yang kedua itu tekanan pompa yang terlalu mengejut dan terlalu besar. Kemudian lumpur pemboran terlalu kental dan juga gel strength-nya itu terlalu besar. Kemudian untuk pencegahan dari loss circulation ini yaitu yang pertama berat lumpur dijaga agar tetap minimum hanya bisa menahan tekanan formasi. Kemudian viskositas dan gel strength tetap dijaga, tetap kecil, hanya sekedar dapat mengangkat cutting atau menahan cutting di saat tidak ada sirkulasi atau di saat tidak terjadinya sirkulasi. Kemudian yang ketiga itu hindari pressure surge pada saat pahat di bottom. Kemudian untuk penanggulangannya apabila loss circulation ini sudah terjadi, yang pertama itu kita bisa loss circulation material atau LCM, yaitu merupakan material yang dapat digunakan untuk penanganan loss circulation ini. Kemudian yang kedua itu ada blind drilling, yaitu pemboran yang dilakukan dengan menggunakan air karena sengaja cutting agar dapat masuk ke dalam zona loss-nya itu. Jadi si cutting-nya itu bisa masuk ke zona loss-nya ini. Kemudian selanjutnya yaitu cementing plug melakukan penyumbatan zona loss dengan semen. Kemudian yang terakhir ada BDOC dan BDO, yaitu melakukan penyumbatan dengan campuran antara semen, bentonite, dan juga minyak solar. Ini merupakan contoh dari gambar loss circulation. Sama kalau ini masuknya ke sini, ke formasi sini, dan ini tuh yang ke sini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.